Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala zini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal mujrimun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat insyaallah akan dicintai, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam channel dakwah Islam dalam cerita. Adapun pada pertemuan kali ini saya akan mengisahkan tentang wanita bertangan lumpuh gara-gara ngasih minum ibunya di dalam neraka. Tapi sebelum kisah ini saya sampaikan, alangkah bijaksananya kalau sholawat dan salam saya sampaikan dulu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, illa yaumiddin. Insan fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, dikisahkan dari Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa pada suatu hari pernah seorang wanita yang lumpuh tangan kanannya menghadap Nabi Muhammad SAW seraya ia berkata, "Wahai Nabiullah, kumohon sudilah kiranya baginda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menyembuhkan tangan kananku yang lumpuh ini." Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada wanita tersebut, "Apakah yang menjadikan tanganmu lumpuh seperti ini, wahai Fulanah?" Maka wanita tadi menceritakan sebab kelumpuhannya. "Wahai Nabiullah, pada suatu malam aku bermimpi seakan-akan hari kiamat telah tiba. Neraka jahanam yang apinya menyala-nyala tergambar dengan jelas dalam impianku. Begitu juga surga. Namun betapa hatiku merasa sedih ketika aku melihat ibuku berada di neraka jahanam. Dia memegang sepotong lemak dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang selembar kain serbet. Dengan sepotong lemak dan selembar kain serbet itulah ibuku nampak bersusah payah menghalangi panasnya jilatan api neraka. Maka aku segera menyapa ibuku, 'Aduh ibu, mengapa ibu berada di jurang neraka jahanam ini?' Padahal setahuku ibu dulu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayah pun nampaknya meridhoi kebaktianmu." Kemudian ibunya menjawab, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa ibu dulu terlanjur bersifat kikir, maka inilah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang kikir." Kemudian anaknya menjawab, "Apakah arti sepotong lemak dan selembar serbet yang ibu pegang itu?" Maka ibunya menjawab, "Wahai anakku, hanya kedua benda itulah yang pernah kudermakan selama hidup, selain itu tidak ada lagi." Kemudian anaknya bertanya lagi, "Terus sekarang ayah di mana?" Maka ibunya menjawab, "Wahai anakku, ayahmu dulu seorang dermawan, maka beliau sekarang berada di surga bersama-sama dengan para dermawan lainnya. Wahai Nabiullah, setelah itu aku pun segera ke surga menghampiri ayahku. Ternyata ayah sedang berdiri di sisi telagamu ya Rasulullah. Di sana beliau membagi-bagikan air minum kepada orang banyak. Tetapi ibuku justru dilupakan. Lalu aku bertanya kepada ayah, 'Wahai ayahku, ketahuilah bahwa ibuku yang juga istri ayah, meskipun dulu sama-sama taat beribadah kepada Allah dan ayah pun nampaknya meridhoi kebaktian ibu, namun kini dia berada di neraka jahanam.
Sementara itu, ayah berada di tempat ini membagi-bagikan minuman dari telaga Rasulullah kepada orang banyak. Dan ayah begitu tega melupakan ibu. Maka kumohon wahai ayah, berilah segelas air dari telaga ini untuk kuberikan kepada ibu. Kemudian ayahnya menjawab, wahai anakku, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan orang-orang yang kikir dan orang-orang yang berdosa meminum air telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabiullah, mendengar jawaban ayah yang melarangku mengambil air dari telagamu, maka aku nekat mengambil segelas air dari telaga itu tanpa sepengetahuan ayahku. Lalu aku bermaksud memberikannya kepada ibu yang telah lama kehausan. Tiba-tiba terdengar suara, semoga Allah melumpuhkan tanganmu karena kamu telah berani mencuri air dari telaga Rasulullah SAW ini untuk memberikan kepada orang yang kikir lagi berdosa. Wahai Nabiullah, usai mendengar suara itu, aku terbangun dari tidurku dan ternyata tanganku menjadi lumpuh seperti ini. Inilah sebab kelumpuhan tanganku ya Nabiullah. Insan pula yang saya hormati dan Allah muliakan, setelah Nabi SAW mendengarkan sebab-sebab kelumpuhan tangan wanita tersebut, maka beliau SAW meletakkan tongkatnya pada tangan wanita itu. Terus beliau berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dengan kebenaran mimpi yang diceritakan oleh wanita ini, maka kumohon sudilah kiranya Engkau berkenan menyembuhkan tangan kanannya yang menderita kelumpuhan. Atas doa Nabi Muhammad SAW itu, sembuhlah tangan kanan wanita itu dari kelumpuhan dan pulih seperti sedia kala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan. Jadi pelajaran yang kita ambil, yang bisa kita ambil dari cerita ini, dari kisah ini, bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan yang serupa. Begitu juga kejahatan akan dibalas juga dengan kejahatan yang serupa. Hal jaza'u ihsan ila ihsan, hal jaza'u syai'an ila syai'an. Ayahnya seorang yang rajin berzakat, berinfak, bersedekah, maka dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dekat dengan Allah, dia akan dekat dengan Rasulullah, dia akan dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Kemudian ibunya yang bersifat kikir, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jauh dari Rasulullah, dia jauh dari surga, dan dia dekat dari neraka. Oleh sebab itu, kalau kita dikasih keleluasan harta, maka berzakatlah, berinfaklah, bersedekahlah, supaya kita nanti dikasih minum telaga Al-Kautsar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun kita hidup sederhana, maka perbanyaklah kita beramal soleh, karena hanya iman dan amal solehlah bekal yang akan dibawa ke akhirat nanti. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidah fikih mengatakan kalau kita tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan amalan-amalan seluruhnya, maka kerjakanlah amalan yang kita cintai. Karena apa? Karena kita akan memasuki pintu surga itu dari amalan yang kita perbuat untuk selama-lamanya. Misalnya kita kuat di sodako, maka nanti kita akan masuk di pintu sodako. Kalau kita kuatnya beramal di sholat sunat dan sholat wajib, maka kita akan masuk di pintu sholat. Kemudian kalau kita kuatnya
di puasa, maka kita akan masuk dari pintu Baburoyan, yaitu pintu khusus bagi orang-orang yang banyak bersaum di bulan suci Ramadan dan saum sunat lainnya. Oleh sebab itu, maka kuatkanlah amal soleh kita itu, di mana kita kuat untuk melaksanakan amal soleh tersebut. Kaidah fikih mengatakan lagi yang tadi saya sebutkan, bahwa kalau kita tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Mungkin inilah intisari dari kisah tersebut. Mudah-mudahan akan menambah ilmu bagi kita semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.